Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada, selamat pagi, selamat berjumpa, dan selamat beribadah di Gereja Yerusalem secara melalui laman YouTube GKI Yerusalem Official. Hari ini kami akan membacakan berita Jemaat Minggu 10 Oktober 2021. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Pada kebaktian Minggu 10 Oktober 2021 pukul 9 WIB, pendeta yang melayani kita, Pendeta Ari Nopiani STH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Pada Minggu 17 Oktober 2021 pukul 9 WIB, pendeta yang melayani kita, Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Tema Natal PGI KWI 2021, Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, 1 Petrus 1 ayat 22. Diinformasikan kepada Bapak-Bapak Jemaat GKI Yerusalem bahwa ibadah SPB dilaksanakan pada hari Senin 18 Oktober
2021 pukul 17 WIB di kantor MPH GKI Yerusalem. Mohon kehadirannya. Terima kasih. Pada bulan Oktober minggu pertama kembali dilaksanakan kunjungan kasih, ucapan syukur sesuai jadwal yang sudah disusun. Permintaan tiap lingkungan dan ibadah kategorial dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan jumlah hadir dibatasi. Bagi warga jemaat yang ingin melakukan perubahan jadwal, dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing paling lambat 1 minggu sebelum hari H. Demikian diinformasikan. Panitia Pembangunan Gereja Yerusalem menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan bantuan dana untuk penyelesaian pembangunan atap gereja Yerusalem dan sudah diterima oleh panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa dari jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua, diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian minggu ini. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Baiklah, kita mempersiapkan diri. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari kidung pujian, Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu
Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengeruniakan damai sejahtera kepadamu. dan kepada saudara juga. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 117 bait 1. Ada yang tanya. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Dia aku mintakan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Ucapan syukur dan pengampunan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima, dan ajarlah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Dalam sadar, kami juga mengaku akan segala kelemahan dan perbuatan salah kami. Sungguh itu pasti menjadi batu sandungan hubungan antara kami dan Engkau ya Tuhan. Janganlah kiranya Engkau murka atas kami yang lemah ini, melainkan ampunilah kami dan basuhkanlah kami dari dosa, sehingga dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah yang setia, kami bersyukur dan memohon ampun hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Ayub 23 ayat 1 sampai 9 dengan perikop Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh.
Semoga aku tahu mendapatkan Dia dan boleh datang ke tempat Ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah Ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, Ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak ada di sana, atau ke barat, tidak kudapati Dia. Di utara ku cari Dia, Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat menyanyi dari kidung pujian, lembutkan hatiku. Lembutkan hatiku, ya Yesus. Dengarkan firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan. Lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan. Ada tanah berbatu-batu. Ada tanah yang penuh belukar duri, tak dapat tumbuh. Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih imanku dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Bapak Ibu yang berada di rumah, adapun firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-31. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon ketenangan hanya daripada-Mu pada saat ini Tuhan. Kekuatan hidup kami manusia ketika kami menjalani hidup dan hari-hari kami dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa pada saat ini.
Engkau yang menuntun pikiran hamba-Mu. Engkau yang menuntun hati hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu pada pagi hari ini, dengan pertolongan dan kasih Tuhan, Tuhan yang tahu pada saat ini, hamba-Mu adalah manusia biasa. Hamba-Mu memiliki banyak keterbatasan dalam kehidupan. Tetapi jika pada saat ini, Tuhan pakai hamba-Mu berdiri saat ini, Tuhan pakai untuk menyampai suara hati Tuhan. Tuhan, mampukanlah hamba-Mu berkata-kata dengan pertolongan-Mu. Mampukanlah hamba-Mu dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini, biarlah kehendak Tuhan dan bukan kehendak hamba-Mu. Berkati sidang jemaat yang ada di rumah dan kami yang mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Agar firman-Mu benar-benar berkuasa mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Kuasailah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa di dalam ruangan ini Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa pun yang berkuasa tanpa si izin Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Karena kami bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita bersama-sama membuka dari Markus pasal 10 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-31 dan akan saya bacakan demikian. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datang seorang berlari-lari mendapati dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi yang kuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus nyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Demikian indah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Ibu bapak yang berada di rumah, nas kita pagi hari ini mungkin dari sejak kita masih
sekolah minggu, sampai hari ini. Setiap tahun berulang-ulang kita dengar. Tetapi itulah luar biasa. Tuhan selalu mengingatkan kita. Tuhan selalu menyadarkan kita. Bagaimana kita hidup di tengah situasi saat ini. Tuhan tidak membiarkan kita hidup dengan kehendak kita. Tetapi Tuhan selalu menuntun kita agar kita hidup di dunia ini turut dengan kehendak. Karena yang kita namanya kita manusia. Biasanya kita manusia selalu dalam kehidupan kita, kalau seandainya kita membeli barang, bisa saja kita tertipu oleh kita melihat, oh bagus kemasan ini, tapi kita tidak melihat isi. Karena itu Bapak sidang jemaat yang di rumah, kita bersyukur saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang cenderung melihat kemasan atau alias penampilan, orang mengira bila kemasannya bagus, isinya bermutu, padahal tidak seperti itu. Karena itu kembali lagi, nah kita saat ini rupanya Yesus lebih menekan isi daripada kemasan atau kualitas hidup daripada penampilan. Salah satu contoh pagi hari ini, pernyataan Yesus pada si pemuda kaya. Kalau kita lihat sebelumnya, banyak hal yang sudah ia lakukan. Ia datang kepada Yesus dengan penuh semangat. Dan dikatakan kepada ayatnya 21 dan 22. Apa reaksi pemuda ini dengan tawaran Yesus? Rupanya orang muda ini menjadi kecewa dan sedih. Karena baginya kekayaan sangat penting sekali. Meskipun pemuda ini tahu kehidupan kekal yang ia cari, akan tetapi untuk meninggalkan segala harta miliknya terlalu berat baginya. Ia lebih memilih mundur untuk mengikuti Yesus. Sebab baginya tetap hidup sebagai orang kaya lebih penting daripada memperoleh hidup yang kekal. Ibu bapak sidang jemaat, hari ini kalau Tuhan Yesus mempertanyakan seperti pemuda dalam nas ini, pasti kita pun akan bingung memilih. Apakah memilih harta kita atau memilih Yesus? Itu yang saat ini bagi pemuda ini sulit untuk dia memilih, karena namanya memiliki segala-galanya itu memang semua orang pasti mengingini. Kalau punya uang itu semuanya serba mudah. Karena segala sesuatu semuanya memerlukan uang. Mau ini kalau ada uang serba mudah. Karena itu kalau sudah dompet kita tipis, pasti bagaimana raut wajah kita. Karena itu setiap orang pasti membutuhkan apa yang namanya uang dan kekayaan itu pasti. Tetapi hari ini, pagi hari ini, Tuhan selalu mengingatkan kita. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk kaya. Tetapi yang harus kita ingatkan, jangan kerta kita hidup mewah seperti orang, kita melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Misalnya, agar kita hidup sama seperti orang, kalau orang punya apa saja kita punya, lalu kita berbagai cara, kita misalnya menipu orang, menjatuhkan orang. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk hidup nyaman, tetapi kita harus ingat, hari ini ketika Tuhan mengingatkan kita, karena itu Tuhan melalui firman-Nya pagi hari ini ia menjawab dari pertanyaan
pemuda dalam ayat sebelumnya, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Karena itu dalam ayat 23 yang mengatakan orang kaya sukar sekali masuk kerajaan sorga. Sebenarnya ibu bapak sidang jemaat yang berada di rumah, ada juga orang kaya yang baik, dermawan, suka ke gereja. Contohnya saja saat ini. Karena kita, kebersamaan kita, dalam kita membangun gereja, pasti dalam pembangunan gereja ada orang yang berkelebihan, orang yang kaya. Dan itulah kita melihat salah satu dalam kehidupan kita, cara Tuhan menolong dalam situasi apapun kita. Karena itu Tuhan selalu mengingatkan kita, sebenarnya ibu bapa, dalam nas kita saat ini Yesus bermaksud baik, karena Ia ingin membimbing siapa yang ingin hidup, yaitu mendapat kehidupan kekal. Termasuk pemuda dalam nas kita saat ini. Ia sebenarnya sangat bersemangat. Akan tetapi ketika ia mendengar syarat yang diajukan Yesus, harus menjual hartanya dan memberikan kepada orang miskin. Apa yang reaksi pemuda ini? Karena baginya melepas harta dunia ini adalah kehilangan segalanya. Sebenarnya Yesus ingin menolong pemuda ini untuk memperoleh hidup yang kekal. Akan tetapi hartanya menghalang untuk memperoleh hidup yang kekal. Kekayaannya berubah fungsi dari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, supaya hidup nyaman, supaya apa yang ia harapkan bisa tercapai, justru menjadi penghalang untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak yang diberkati Tuhan. Dan apa yang akan terjadi? Karena itu mengapa dikatakan orang kaya sukar masuk surga. Karena orang kaya lebih percaya kepada harta daripada kepada Tuhan. Karena itu hari ini kita sangat bersyukur. Kita berterima kasih. Kalau orang tidak bisa melakukan apa yang terdapat dalam firman Tuhan, kalau kita bisa melakukan, itu jempol bagi kita. Karena Tuhan yang sudah memakai kita. Karena saya katakan tadi, orang boleh melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat isi hati. Karena itu kalau Tuhan pakai kita untuk berbagi, untuk melakukan kebaikan, itu adalah karena Tuhan tahu isi hati kita. Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang, sedikit orang berbuat baik, sudah masuk, sudah ada kamera, ada untung rugi dicari. Manusia ingin dipuji oleh manusia, tetapi belum tentu ia melakukan dengan tulus. Hari ini kita boleh kaya, kita boleh punya segala-galanya, kita boleh berpenampilan, tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tahu isi hati kita. Karena itu pagi hari ini dikatakan orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Karena ia lebih percaya harta dibanding dia memilih Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita disadarkan, kita diingatkan dalam kebersamaan, dalam kesulitan apapun dunia saat ini, dalam kebersamaan kita bergereja, mari kita bergandeng tangan, mari kita bersama-sama. Mari kita di dalam keluarga kita saling menolong satu dengan yang lain. Agar apa yang terjadi di dalam gereja tidak akan terjadi. Agar kita jangan seperti pemuda dalam nas ini. Dia lebih memilih meninggalkan mengikut Yesus dibanding dia harus memberikan hartanya kepada orang miskin. Karena itu kalau kita bisa melakukannya, walaupun itu tidak mudah, tetapi Tuhan boleh pakai kita. Karena itu dan ayat selanjutnya Tuhan mengingatkan kita. Ayat ke-28 sampai ayat yang ke-31. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan adalah luar biasa. Dalam nas ini Yesus lagi kembali ayat 8 sampai 31. Yesus menjawab pertanyaan Petrus.
tentang upah bagi mereka yang mengikuti Yesus. Intinya, mereka yang melepaskan segala miliknya untuk mengikut Yesus pasti akan memetik buahnya. Upah yang terbesar diterima oleh pengikut yang setia sudah dijanjikan Tuhan dalam firman Tuhan adalah kehidupan yang kekal, yang tidak kita miliki, yang tidak kita dapatkan dari dunia, tetapi hanya Yesus yang bisa menyediakan kehidupan yang kekal. Karena itu Yesus memimpin hidup kita dan sudah menyelamatkan kita yang setia. Yesus tunjukkan dalam kata dan tindakan. Kalau Yesus sudah menyediakan keselamatan, sudah Ia perlihatkan bagaimana Ia mati disalibkan, Ia mengalahkan maut. Karena untuk kita yang setia, untuk kita yang melakukan kehendak Tuhan. Ibu bapak yang berada di rumah, memang mengikuti Yesus bukan berarti kita bebas dari segala masalah, hidup sepi dari cobaan dan godaan. Hanya cara kita menghadapinya berbeda dengan orang dunia, orang yang setia dengan Tuhan. Bagaimana kita menghadapi problema, tantangan dengan penuh harapan, dan yang menyelesaikan bukan hanya manusia tetapi Tuhan. Karena itu siapapun yang kita lakukan untuk Tuhan, hari ini Tuhan sudah memberikan kita semangat untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang terbaik di dalam gereja, dalam kebersamaan. Karena itu hari ini, pagi hari ini, kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Berapapun berat beban tidak akan membuat kita putus asa, karena kita berjalan bersama kehendak Tuhan. Dan firman yang pagi hari ini sudah mengisi hati kita, memberikan ketenangan bagi kita. Mari kita bergandeng tangan, lakukanlah yang baik, dan biarlah Tuhan yang tahu hati kita, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena itu biarlah firman Tuhan pagi hari ini senantiasa memampukan kita untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, agar apa yang dikatakan firman Tuhan, jangan kita dikatakan sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi biarlah kita selalu, walaupun kita kaya, punya segala-galanya, tidak sombong, mampu berbagi, dan itulah kehendak Tuhan. Tuhan kiranya menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap setia di dalam Tuhan apapun problema hidup kita. Tuhan kiranya memampukan kita pagi hari ini. Amin. Salam sehat. Mari kita menaikkan doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, hati kami sangat memerlukan firman-Mu saat ini. Agar dalam situasi saat ini Tuhan, kami tidak hidup hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami hidup dalam kelimpahan kami sendiri. Tetapi saat ini Tuhan, di pagi hari ini, Tuhan kembali menyadarkan kami. Apa yang kami cari di dalam dunia ini Tuhan. Hidup kami hanyalah sementara. Kami tidak tahu kapan kami bisa bertahan di tengah dunia ini Tuhan. Tetapi kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan. Karena apa yang kami lakukan dalam hidup kami tidak membuat kami kecewa. Tidak membuat kami putus asa. Karena hari ini apa yang kami lakukan yang baik menurut Tuhan, menyediakan kehidupan kekal bagi kami. Karena itu Tuhan mampukan kami di dalam hidup dan kebersamaan kami untuk melakukan firman-Mu. Memang tidak mudah bagi kami Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam situasi saat ini, dalam situasi sulit. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tahu hati kami. Tuhan tahu berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami masing-masing. Karena itu Tuhan, ketika kami mampu berbagi, Tuhan akan membuka berkat bagi kami. Tingkat-tingkat berkat yang Tuhan
sediakan bagi kami. Walaupun orang ingin menutup berkat, ketika Tuhan tahu hati kami, kebaikan kami, berkat Tuhan yang selalu Kau curahkan di dalam hidup dan kebersamaan kami Tuhan. Sehingga kami mampu melakukan kehendak Tuhan di tengah dunia saat ini. Dan kami mampu melakukan bukan dengan paksa, tetapi dengan ketulusan hati kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan pagi hari ini, selama kami diberikan Tuhan kesempatan hidup, kesempatan bernapas, mungkin selama ini Tuhan kami gagal melakukan kehendak Tuhan. Kami tutup mata, kami tutup hati, kami tidak peduli dengan sesama kami. Kami membiarkan orang di sekitar kami. Tapi hari ini Tuhan tidak membiarkan kami orang hidup dalam kesusahan. Tuhan selalu mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam situasi apapun Tuhan, dalam kekurangan apapun kami, Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami mampu peduli dengan sesama kami Tuhan di situasi yang sulit ini Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kami, Tuhan tahu kemampuan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali lagi mengingatkan kami betapa Tuhan tidak pernah melupakan kami, betapa Tuhan tidak meninggalkan kami, betapa Tuhan bukan hanya berkorban mati di kayu salib, tetapi setiap saat Tuhan selalu memperhatikan hidup kami. Tuhan tidak membiarkan kami tersesat. Kami melakukan kehendak hati kami. Kami melakukan keinginan kami ya Tuhan. Keinginan daging yang bisa menghancurkan hidup kami, menghancurkan masa depan kami. Tetapi Tuhan selalu menyadarkan kami bahwa kehidupan kekal yang kami cari di dalam kehidupan kami. Karena dunia yang kami ada saat ini Tuhan adalah dunia yang sifatnya sementara. Di mana dunia tidak pernah mengajarkan kebaikan. Di mana dunia tidak pernah mengajarkan kasih yang tulus. Di mana dunia kadang mengajarkan kami kekerasan, saling menjatuhkan, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami, ubah hati kami, agar hati kami menjadi baik, agar hati kami menjadi lembut, agar hati kami benar-benar bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam hidup, agar kami tidak pernah tutup mata dengan kesulitan orang yang berada di sekitar kami. Biarlah Tuhan, kami hari ini, kami siap untuk dipakai oleh Tuhan secara pribadi. Jemaat yang berada di rumah, siapapun orang yang Engkau pakai, kami siap untuk dipakai Tuhan. Baik kami di tengah kelimpahan, apapun keadaan kami Tuhan. Kalau Tuhan yang berkehendak, jangan kami menjadi seorang pemuda yang dalam nas ini Tuhan lebih memilih kemewahan dibanding berbagi di tengah kehidupan kesusahan. Karena itu Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kami perlu hidup kekal. Biarlah Tuhan hari ini kami hidup dituntun oleh Tuhan. Agar hari-hari yang kami lewati, agar hari-hari yang kami hadapi dengan kesibukan, pergumulan kami tidak membuat kami menjadi orang yang tidak punya hati dan tidak peduli dengan sekitar kami. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengetok hati kami agar kami mampu melakukan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami agar kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu Tuhan dengan baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat Yerusalem, berkati pemuda remaja, berkati anak-anak muda kami yang belum mendapat pasangan hidup. Biarlah Tuhan mereka mendapat pasangan hidup yang seiman. Berkati anak muda kami yang belum mendapat pekerjaan. Biarlah Tuhan, agar Tuhan sediakan masa depan yang lebih baik bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan, bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Biarlah kehendak Bapa yang jadi, karena Tuhan mengasihi kami. Berkati bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan, agar kami bisa merasakan ada damai, sejahtera, sukacita, khususnya di kota Palangkaraya. Berkati kami yang bertugas, pemuda remaja yang bertugas saat ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh pakai kami
agar semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kami melakukan dengan setia, Tuhan akan memberkati hidup kami dengan kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada kami pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami di percobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan ini, kiranya Engkau berkati agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus semula tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesal, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus semula tetap milikku. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarikan dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih
Cut, cut, cut. Cut, cut, cut.